Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom, stay at home ya. Jangan kemana-mana, tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan. Tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Shalom, selamat datang di Suara Gembala ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan dan kita mau bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita sampai dengan hari ini. Haleluya. Kita akan lebih semangat lagi dengan menjalani hari ini. Kita mau memujikan lagu Berkat Kemurahan. Terima kasih, Yesus.
semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku rasakan itu hanya karena kasih. Haleluya. Hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan, Engkau jamah Tuhan, supaya setiap kami boleh siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan suara gembala ini, di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat berbahagia, sehat, panjang umur, berkat anugerah kemurahan daripada Tuhan. Harus kita syukuri kalau pada hari ini, hari Minggu, bisa mengikuti ibadah online, ini kemurahan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kami percaya seluruh keluarga sudah mempersembahkan penyembahan pujian bagi Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian Ibu Bapak menyenangkan hati Tuhan sebagai ukuran jubah yang berlawan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan piring hati kami, yaitu untuk menerima makanan rohani pada pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Allah bunyinya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kami adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang ada di rumah saat ini, yang sudah baca nas firman Allah, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Dalam firman ini termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Judul firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul ialah Kamulah Garam Dunia, yaitu di dalam ayat 13.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Coba kita baca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas Injil Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-34 dan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang yang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi saya beri judul firman Allah pada pagi hari ini. Kamulah garam dunia. Menjadi garam bukan sebuah perintah, bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah ketetapan. Kodrat baru bagi orang percaya, tidak ada perintah, jadilah garam dunia. Tidak ada pertanyaan, maukah jadi garam dunia? Yang ada adalah pernyataan, kamu adalah garam dunia. Ya, puji Tuhan. Menjadi garam adalah kodrat murid daripada Kristus. Ya. Menjadi garam harus bisa berfungsi, yaitu kamu adalah garam dunia. Matius 15 ayat 13. Untuk berfungsi, garam harus ditabur, dilebur, dihanyutkan sebagai bumbu masak, sebagai pupuk, yaitu untuk tanah, sebagai pelarut, untuk kotoran, dan untuk yaitu mensterilkan taring pusar bayi. Fungsi yang lainnya bisa mengawetkan, membersihkan, atau menyegarkan sayuran, dan istimewanya bisa mengusir ular, yaitu garam. Ya. Garam bisa menjadi tawar jika garam itu menjadi tawar, karena garam itu ada campurannya. Kalau garam ada campurannya bisa hilang asinnya, atau kalau kena panas atau angin akan luntur asinnya. Hasilnya tidak ada gunanya selain diinjak-injak orang. Garam yang hilang fungsinya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Mengapa tidak berguna? Karena yaitu tidak ada kasih. Ya. Kita firman Tuhan mengatakan, kamulah garam dunia. Jadi kita harus bisa yaitu menjadi dampak, ya, untuk satu dengan yang lain. Ya. Jangan garam itu menjadi tawar. Kalau garam itu menjadi tawar, nggak ada gunanya sama sekali selain diinjak-injak orang dan dibuang. Ya. Mengapa? Ya, tidak berguna. Ya, karena tawar. Yaitu di sini katakan hasilnya tidak ada gunanya selain diinjak-injak orang. Garam yang hilang fungsinya, tidak ada gunanya sama sekali. Mengapa tidak berguna? Ya, karena tadi garam tadi sudah tawar, karena ada campurannya, nggak ada fungsinya. Ya. Mengapa tidak berguna? Karena yaitu tidak berguna karena tidak ada kasih. Ya, tidak ada kasih, nggak mau tahu satu dengan yang lain. Kasih menjadi dingin. Coba kita melihat di dalam yaitu di dalam Injil Matius tadi 14 ayat 34 tadi. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia akan dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk,
dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara termasuk golongan yang mana? Golongan garam yang yaitu yang asin atau garam yang campuran? Kalau garam yang asin ada fungsinya, ya. Fungsinya tadi bisa yaitu untuk apa itu? Untuk bumbu masak, untuk pupuk tanah, untuk pelarut kotoran, dan untuk mensterilkan tali pusar bayi. Ya. Fungsi lainnya bisa mengawetkan, membersihkan, atau menyegarkan sayuran, dan istimewanya garam tadi bisa mengusir ular. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau garam itu nggak berguna, ya, nggak ada fungsinya, ya. Mengapa tidak berguna? Karena nggak ada kasih, ya. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius 24 ayat Injil Matius, ya. Injil Matius 24 ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di sini katakan yaitu dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa kasih menjadi dingin? Yaitu tadi garam, tidak ada garam, garamnya menjadi tawar karena campuran tadi, nggak ada gunanya, nggak ada kasih, nggak mau tahu satu dengan yang lain. Ya, tetapi kalau garam itu berguna, dia ada kasih, dia ada yaitu satu dengan yang lain, bisa berdoa, mendoakan, ya, karena ada garam. Tapi kalau nggak ada garam, nggak mau tahu, ya, kamu, saya, itu garam yang menjadi tawar. Tapi di sini semuanya menjadi garam yang berfungsi, garam yang ada di gunanya, ya, supaya garam itu ada dampaknya kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada tetangga, dan kepada seluruh negeri ini. Puji Tuhan, ya. Sekarang selanjutnya, agar garam itu bisa berguna, bagaimana caranya? Tinggal di dalam Kristus, yaitu tinggal di dalam Tuhan, supaya garam itu bisa berguna. Kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, garam itu nggak ada gunanya sama sekali. Supaya garam itu bisa berguna, bisa berdampak satu dengan yang lain, adalah kita yaitu tinggal di dalam Kristus. Coba kita lihat Injil Yohanes 15 ayat 6 dan 7. Demikian firman Allah bunyinya, 6 dan 7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan didatangkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Jadi garam yang berguna, yang bisa berguna ini, kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Karena di dalam ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, ya. Puji Tuhan. Jadi penjelasannya sekarang sebagai murid Yesus, kita digambarkan yaitu sesuai dengan kebutuhan lingkungan kita. Kita adalah garam, kita adalah terang. Prinsipnya kita harus mempengaruhi lingkungan
bukan dipengaruhi lingkungan, sebab kita adalah manusia baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Nah, jadi saudara dan saya adalah garam dunia, ya, terang dunia, ya, bisa mengarami, ya, bisa menerangi. Jangan sampai kita terpengaruh. Kalau bisa kita bisa mempengaruhi satu dengan yang lain. Kita tunjukkan bahwa kita adalah ciptaan baru, umat daripada Kristus Yesus, menjadi garam dunia, ya, menjadi terang dunia, ya. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia, ya. Saudara juga menjadi terang dunia, ya, menerangi di sekitar lingkungan saudara, menerangi semua kota saudara, menerangi negeri ini. Karena saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Surat yang terbaca dilihat orang bahwa anak Tuhan beda dengan yang bukan anak Tuhan, ya. Kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yaitu ada fungsinya menjadi garam, ya. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, tidak ada fungsinya. Garam itu tidak ada gunanya, ya, selain diinjak dan dibuang. Tapi kami percaya ibu bapak yang mendengar menjadi garam dan bisa berfungsi kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada sekitar kita. Menjadi terang kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada sekitar kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang singkat ini hendaklah menjadi berkat untuk ibu bapak pada pagi ini. Karena judul firman Tuhan tadi, kamu adalah garam dunia. Jadi kalau saudara menjadi garam, itu bukan suatu pilihan, tapi menjadi suatu ketetapan. Benar-benar saudara adalah menjadi garam dunia. Karena di sini yang ada adalah pernyataan kamu adalah garam dunia. Jangan sampai tawar garam itu dalam menjadi asin, ya, supaya bisa berfungsi dipakai oleh Tuhan, ya, untuk mengasini, ya, semuanya, keluarga, lingkungan, sekitar saudara semuanya, menjadi terang, menerangi keluarga dan lingkungan dan sekitar kita semuanya. Juga jangan lupa tetap tinggal di dalam Tuhan, karena firman Allah katakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, kau akan menerimanya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kita menjadi ciptaan baru. Kita harus berubah, tabiat kita, kelakuan kita berubah, ya, harus berguna, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah renungan singkat dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah baca firman, kami sudah mendengar firman Allah dan penjelasannya. Dalam firman ini termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan dan kita lakukan. Banyak kekurangan-kekurangan kami, tapi kami percaya Roh Kudus akan menyempurnakan. Satu pernyataan pada pagi hari ini, saudara dan saya menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, supaya saudara bisa berfungsi, ya, berfungsi. Tinggallah di dalam Tuhan, firman ada dalam hatimu. Mintalah apa yang saudara kehendaki, saudara akan menerimanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati seluruh ibu bapak jemaat yang ada di rumah. Setiap pergumulan doanya yang keluar dari dasar hatinya, imani, percayai
percaya dapat, pasti dapat. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan. Yang ada persoalan masalah Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi memberkati Bapak Ibu, rumah tangganya, seluruh keluarganya, rukun damai sejahtera, pekerjaannya, usahanya dijadikan berhasil. Anak-anaknya yang sekolah berikan hikmat akal budi. Yang kuliah pun Tuhan tolong semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi-tinggi negara tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, kepada Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para pejabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Jadi Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan Bapa. Kami berada di Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Risma, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan keluar dari negeri ini, keluar dari kota Surabaya, keluar dari Jawa Timur. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Terima kasih. Tuhan pakai para dokter, para perawat untuk mengobati orang-orang yang sakit saat ini. Terima kasih mendapatkan kesembuhan daripada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami serahkan ladang di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang bela, Tuhan sebagai kepala gereja, kami sebagai tubuhnya. Satukan kami dengan tali kasih, bergandengan tangan untuk melayani. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudari, Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, baik para donatur gereja, baik memberikan persembahan perpuluhan. Kami percaya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kabulkan doa hamba yang jauh dari sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini rezeki makanan, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Berikan juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, katakan amin. Yang selamatkanku.
Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy, God bless you.